Sobat ATR PPN, kembali lagi bersama saya, Friska Triana Manalu, peserta Latsar, calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN, pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktisi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN terdiri dari dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau yang biasa disebut PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut dengan PPPK. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang pertama, kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang kedua, peran ASN. Peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, hak dan kewajiban ASN. Hak yang diperoleh PNS yaitu yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Hak yang diperoleh oleh PPPK yaitu 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yaitu 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, kode etik ASN. Kode etik bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN: 1. Sebagai pedoman, panduan, birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Prinsip sistem merit: 1. Keadilan dan kewajaran. 2.
objektif. 3. Berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit. 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. 2. Penilaian kinerja. 3. Pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kedua, pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik. 1. Kesederhanaan. 2. Kejelasan. 3. Kepastian waktu. 4. Akurasi. 5. Keamanan. 6. Kenyamanan. 7. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. 8. Kemudahan akses. 9. Kelengkapan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Kualitas pelayanan publik. 1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian. Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 4. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Kompetensi petugas. Pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. 1. Pemberian pelatihan pegawai terkait dengan pelayanan yang baik. Merupakan dasar pemahaman tugas dan fungsi dari organisasi. 2. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan, terlebih dahulu kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelanggan yang kita sediakan. 2. Membangun visi misi pelayanan. Pembangunan visi misi pelayanan penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. 4. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan. Pembangunan visi misi pelayanan penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. 5. Memberikan apresiasi kepada pegawai. Diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya yang baik. Etika dan etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores.
yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Menurut Brentens tahun 2007, perbedaan etiket dan etika adalah: yang pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. 2. Etiket hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. 3. Etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Etika jauh lebih bersifat absolut. Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Yang keempat, hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Ketiga, World of Government atau WOG. World of Government pada dasarnya sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Ada dua faktor pentingnya WOG. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Yang kedua, faktor internal, yaitu fenomena ketimpangan kapasitas dalam segi sektoral. Praktik WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. 2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. 3. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Manfaat yang dicapai dengan WOG. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, sharing informasi. Yang ketiga, lingkungan kerja. Yang keempat, daya saing. Yang kelima, akuntabilitas. Dan yang terakhir, koherensi kebijakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.